Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanpen, PIN 2078 Oke, pada video kali ini saya akan membuat mengerjakan paket tracer 12.4.5. Jadi di praktikum ini kita akan melengkapi tabel ini, melengkapi tabel ini, lalu mengkonfigurasi switch room, mengkonfigurasi router, lalu mengkonfigurasi IPv4 dan juga IPv6 pada PC ya. Lalu kita akan menguji konektivitas seluruh perangkatnya. Oke. Jadi di sini saya sudah melengkapi tabel ini ya, ini tabelnya. Di sini ada IP V6 dan juga IP address-nya. Oke. Nah, jadi eh bentar. Oke. Jadi di sini ada contoh di sini default gateway itu adalah ya kita akan menentukan default gateway-nya. Kita akan menentukan default gateway-nya. Jadi di sini itu ada apa namanya jaringan ya. Default gateway itu adalah alamat interface router yang berada pada jaringan yang sama dengan host. Nah, contohnya misalnya manajer ini kan berada pada jaringan ini ya 172 nih pada jaringan ini, maka gateway interface routernya itu 172 interface router ini ya contoh apa eh, maka gateway-nya itu adalah ini. Lalu nah itu contohnya ya, ini ada tebal lengkapnya, ada gateway-nya di sini, default gateway-nya. Oke, langsung aja kita akan melakukan konfigurasi router ya. Kita akan melakukan konfigurasi router. Oke. Oke, kita masuk ke ini dulu router ya. Kita masuk ke router, lalu CLI, lalu tekan enter, kita enable untuk masuk ke rootnya, lalu config T. Nah, oke, kita sudah masuk ke privilege modenya, lalu kita sudah masuk ke mode konfigurasi global. Kita ganti hostname ya, hostname yaitu floor 14 ya. Oke, seperti ini. Kita sudah mengubah namanya, lalu kita enable secret. Jadi enable secret itu memberikan password class. Enable secret. Jadi password itu disimpan dalam bentuk terenkripsi ya. Jadi memberikan password exit mode. Salah, kita belum incomplete comment. Biasanya, oh ya, class, tambahkan enable secret class. Oke. Nah, jadi password ini tuh untuk password class ini untuk mengakses mode private exit mode ya. Jadi password ini dibentuk di apa password ini disimpan dalam bentuk transkripsi ya. Lalu kita buat password konsolnya. Kita masuk ke line konsol. Oke, lalu password kita buat passwordnya yaitu Cisco, lalu login dan exit. Oke. Kemudian kita buat password untuk client FTY-nya. Line F line FTY 04. Oke. Lalu kita masuk ke passwordnya, password Cisco, kemudian login dan exit. Aduh, salah. Nah, kita sudah mengamankan akses talentnya untuk menggunakan password Cisco. Lalu kita mengenkripsi passwordnya ya. Jadi kita mengenkripsi passwordnya itu service password strip encryption. Oke. Nah, lalu kita buat banner MOTD, lalu hashtag now unauthorized ya, unauthorized access is prohibited, lalu hashtag lagi. Oke. Nah, kita sudah buat banner MOTD-nya. Jadi ini tuh akan ditampilkan
sebelum proses login sebagai peringatan bahwa akses tanpa izin itu tidak diperbolehkan ya. Lanjut, kita mengaktifkan IPv6 routingnya, yaitu kita langsung saja IPv6 unicast strip routing TMP. Jadi perintah ini tuh secara default router itu hanya melakukan routing IPv4. Nah, perintah ini tuh mengaktifkan kemampuan routing untuk IPv6 sehingga perangkat pada kedua jaringan itu IPv6 itu dapat saling berkomunikasi ya. Lalu kita akan konfigurasi interface-nya. Yaitu kita interface GNOS. Oke. Nah, kita buat description-nya, yaitu LAN room 145 ya. Kita enter, lalu kita tambahkan IP address-nya, IP address. Oke. Nah, kita kan sudah buat tabel ya. Nah, ini IP address-nya. Kita masuk ke IP address yang ini dulu ya. Yang ini terlebih dahulu ya. Nah, kita masukkan address paste, lalu apa namanya? Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Enter aja. Oh, ini salah. Oh, ini. Oke, salah lagi. Oh ya, kita tidak masukkan slice-nya ya. Nah, oke, sudah. Kemudian kita masukkan IPv6 ya. IPv6. Nah, ini IPv6 ya. Ini ya, kita salin aja ya. Kita paste IPv6 nya. Oke, lalu kita enter. Kita tambahkan slice 64-nya. Enter, kalau bisa. Ya, masih dihapus. Oh, masih bisa. Baik, kita lupa masukkan address-nya. Address. Nah, oke. Kita masukkan 64-nya, size 64-nya. Oke, sudah. Kemudian eh, link lokal ya. Link lokal IPv6 address apa link lokal ya. Kita masukkan juga. Nah, oke, ada. Ini link lokalnya yaitu FE 80.2 FE 80.21 ya. Ini link lokal. Link lokal. Oke. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan no shutdown. Oke, lalu exit. Nah, jadi kita sudah menghubungkan interface sudah kita interface G0 garis miring 0 ini untuk menghubungkan router ke jaringan 175 ini jaringan ini ya. Mas ini. Salah. Untuk menghubungkan jaringan router ke jaringan ini 172 ini ya, untuk menghubungkan jaringan ke jaringan ini ya. Apa interface G0 garis miring 0 itu untuk menghubungkan ke jaringan ini. Nah, untuk menghubungkan ke jaringan ini. Kemudian kita konfigurasi juga ininya interface G01-nya. Kita langsung aja di sini. Oh, nggak ada. Oke, ada. Bentar. Interface G0. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita buat description-nya. Description yaitu LAN room 146. Enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. Nah. Oke. Di sini
IP address-nya yaitu 10.1 ya. 10.1. Nih, kita ganti aja di bagian sininya. 10.1. Subnet pasti sama. Oke, what? Oh, udah ada ya IP-nya. Kita ini lupa ganti. Nah, oke. Oh, ada kesalahan. Oh, kita tambahkan di paling belakang ya. Oke, kita sudah. Kemudian kita masukkan IPv6 ya. Kita masuk IPv6-nya. Oke, ini ya IPv6 address-nya. Sini IPv6 address-nya yaitu ini. Kita masukkan. Oke, paste ya. Nah, ini udah. Kita tekan enter aja. Oke, kemudian kita masukkan link lokalnya. Nah, link lokalnya itu kita ganti ini jadi 2. Oke, lalu no shutdown dan exit. Oke. Nah, interface G01 ini menghubungkan ke jaringan ini. Ya, oke. Kemudian kita simpan konfigurasinya. Kita simpan, nah itu kita simpan. Oke, kita simpan yaitu copy running config start up config. Oke, kita enter aja. Oke, berhasil. Kita sudah berhasil simpan. Oke, kita sudah menyimpan konfigurasi routernya. Kita sudah melakukan konfigurasi router. Oke, kemudian kita akan melakukan konfigurasi switch-nya. Switch room 146 ini kita akan konfigurasi ya. Nih, 146. Kita akan memberikan alamat IPv4 pada VLAN satunya ya. Lalu mengatur default gateway switch-nya, lalu memberikan deskripsi interface-nya, lalu mengkonfigurasi seluruh PC sesuai addressing table yang ini. Nih, PC-PC kita masukkan alamat IP-nya. Oke, langsung kita akan mengkonfigurasi switch ya. Kita di sini masuk ke 146. Nah, buka menu CLI. Kemudian kita masuk enable, lalu config T. Nice. Di sini kita ganti hostname ya. Hostname yaitu room 146. Terus kita ganti. Kemudian kita password enable. Berikan password enable secretnya. Enable secret pas. Oke, kemudian kita masukkan password konsolnya. Line console 0. Oke, lalu kita masukkan passwordnya itu Cisco, password Cisco. Kemudian login, kita masukkan login. Lalu exit. Nah, ini sudah. Kemudian kita buat line password line FTP-nya. Line FTP 04. Kalau passwordnya kita buat Cisco lagi, lalu login dan exit ya. Oke, lalu kita enkripsi passwordnya. Service password encryption. Oke, sudah. Kemudian kita buat banner ya, yaitu banner MOTD hashtag unauthorized access is prohibited. Oke,
Oke, kita sudah buat printernya, lalu kita mengkonfigurasi interface VLAN satunya. Nah, interface VLAN satu ini berfungsi sebagai manajemen interface sehingga switch dapat diakses melalui jaringan IPv4-nya. Oke, kita masuk lagi interface VLAN 1. Oke, kita sudah masuk. Kita bikin description-nya di sini. Description yaitu manajemen interface. Oke. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address. Di sini IP address-nya yaitu VLAN 1.146 yaitu ini ya. Nah, IP address-nya kita salin aja. Oke, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke, kemudian mau shutdown, lalu exit. Oke, kemudian kita melakukan konfigurasi default gateway-nya. Kita masukkan lagi IP default gateway. Di sini IP default gateway-nya yaitu 172.14.10.1 ya. Kita enter. Oke, sudah. Lalu kita menyimpan configuration-nya. Kita simpan configuration-nya. Sini n. Oke. Kita copy running config, lalu start up config. Oke, kita sudah konfigurasi. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi host ya, ke ininya, apa namanya nih, ke PC-PC-nya ya. Kita konfigurasi melalui menu desktop. Oke, di sini kita masuk ke manager A. Kemudian kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, oke. Nah, oke, di sini IP address-nya sudah ada ya. Nih, level gateway kita tambahkan lagi, yaitu 172.14.5.1. Oke. Nah, kita tambahkan lagi IPv address-nya, yaitu kita salin aja dari sini. Ini manager A. Nah, ini IP address-nya. Oke. Lalu ini link lokalnya pada atau default gateway-nya. Oke. Oke, kemudian ini kita ke mode statik. Oke, kita isi lagi ke reception A-nya. Sama ya, kita masukkan lagi IP configuration-nya. Nah, ini IP address-nya kita masukkan lagi. 172.14.5.1. Oke. IP v6-nya kita masukkan lagi ke reception A, yaitu ini ya. Kita salin aja. Oke. Kemudian link lokal address kita juga hapus. Kita tambahkan ini. Oke. Oke. Kemudian kita ke manager B. Kita ke manager B. Lalu ke desktop, lalu ke IP configuration juga. Di sini IP default gateway-nya kita ganti, yaitu jadi 172.14.10.1. Oke. IPv6 juga kita tambahkan.
Itu manajer B. Nah ini IP ininya ya, IPv6 ya. Oke, kita salin. Nah, link lokalnya itu ini kita salin juga link lokalnya. Oh, kita tambahkan grafika di sini berarti ya. 64. Oke, berarti semuanya kita ini dulu kita pindahin. Oh, hak simpan kan karena kita salah naruh. Kita salah naruh. Oke, kemudian di manajer B kita juga sama. Hilang juga ya. Oke. 64. Oke, sudah. Hilang, kita cek lagi masih ada. Masih ada ya. Oke, kemudian kita ke reception, kita pilih scope application. Oke, belum ada. Nah, sebentar. Oke, masih kesimpan ya. Oh, gagal ya. Oke, kita ganti dulu IP address IP default gateway-nya, yaitu 172.14.10.1. Lalu IPv6-nya. Oh, ada salah, ada koma ya di sini ya. Titik 14.10.1. Lalu IPv6-nya yaitu manager ya, reception. Reception emang belum kita ini ya, belum kita apa tambahkan. 64. Oke, link lokalnya juga kita ganti jadi ini. Oke, kita silang. Oh, oh, ada kesalahan ya. Oke, oke, sudah. Oke, kemudian kita akan mencoba verifikasi configuration ya. Oke, coba misalnya kita di sini kita cek di sini ya. Nggak bisa ya, kita harus enter, kita masukkan passwordnya itu Cisco. Lalu kita config enable, kita masukkan passwordnya class. Oke, kita masukkan show IP interface brief. Nah ini dia. Oke, muncul ya, up statusnya up ya, apa interface-nya up statusnya berhasil. Kemudian kita coba lihat verifikasi IPv6 ya. Sini kita masukkan IPv6. Oke, nah berhasil ya, sini muncul ya, muncul statusnya juga up. Oke, kemudian kita verifikasi switch ya, kita coba verifikasi switch pada room 146 ini, kita coba lihat. Nah oke, masih dalam root, kita ketik show IP interface brief. Oke, nah ini dia statusnya up ya, nih versi internet 1 dan juga up 2 up. Sebentar kita spasi dulu. Nah VLAN, maksudnya VLAN ya, VLAN 1 statusnya up. Oke, kemudian kita akan melakukan pengujian ping konektivitas ya. Kita di komen A, lalu kita ke komen prompt. Nah kita coba ping ke
172.14.5.1. Kita melakukan ping ke ini ya, router ya, ke router. Kita melakukan ping ke router. Hasilnya reply from, berarti berhasil. Oke, kita silang aja. Nah, kemudian kita ping ke manajer B. Oke, di sini yaitu 10.50. Hasilnya oke, berhasil reply from. Kemudian kita ping ke kita ping ke tadi kan ke manajer B. Sekarang ke reception B. Kita coba ping 60. Request timeout. Oh, masih request timeout. Bentar. Di sini IP-nya 102 IPv 4 address-nya ya. Salah ya. Oke, di manager IP configuration-nya. Oh, kesalahan. Belum kita ganti. Nah, yaitu direction-nya B itu belum kita ganti. Kita ganti terlebih dahulu. Oke. Oke, kita silang aja. Kita coba lakukan ping ulang ya. Hasilnya apakah reply from atau request out? Request out, oh berhasil ya. Reply from berarti berhasil. Kemudian kita coba melakukan ping menggunakan IPv6 ya. Kita ke IP, kita ke manajer dulu, ke manajer A yang masih dalam satu ini apa namanya, satu subnet, satu jaringan. Ya kita kan ke manajer A ya. Kita coba ke reception B, ke reception A, ke reception A. Oke. Kita in ping. Oh nggak bisa ya, harus ketik ya. Kita ketik 2001. Ketikin aja. Nah, 2001. Ping 2001. Kita ke reception A ya. 2001 titik 2 db 8, kemudian titik 2 lagi, lalu jadian cafe, kemudian titik 2 160. Oke, ada platform berarti berhasil ya, kita berhasil. Kemudian kita coba mengirim ke berbeda subnet ke reception B. Kita coba, kita berhasil. Request timeout. Oh, ada kesalahan ya, sebentar ya. Oke, salah. Kita cek dulu IP address-nya. Oke, ini ya. Oh, oke, kita coba ping ulang. Ping ulang. Oh iya, di sini kita ganti jadi 250. Kita kirim ke manajer B ya. Apakah berhasil? Bisa ke save out. Ke save out lagi. Hmm. Oke, kita masukkan coba di sini ya. Ini IP address-nya kita giniin aja.
ping 2001 titik DB 8 titik cave titik 2 titik 50, kita enter. Oke, ada troubleshooting, kita cek dulu di floornya. hmm, Berarti bagian show interface brief IPv6 statusnya up di sini ya, GB 01 up. Ada. Oke, kita coba show running configuration ya. Show running config. Oke, sebentar. Ini passwordnya. Gigabyte Ultra 1 IPv6-nya yaitu ini. Oh, hmm. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.